setiap sampai bertemu dengan orang yang dia mendeklarasi dirinya itu kenal sama Tuhan, saran saya lari. Lari Om. Siapa yang ngelegakno bambangan Gusti Allah? Tahu bambangan Om ya? Bambangan itu orang yang dicintai oleh Tuhan gitu. Iya. Itu akan dimuliakan juga. Dimuliakan. Kan begitu. Itu doktrin loh Mas Yohan. Iya. Itu yang yen manungsa wis lali marang Gusti, yen manungsa wis lali marang mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tetap di podcast Embongan Punya Cerita. Alhamdulillah rekan-rekan di malam hari ini Jumat di Kota Baru Tidorjo Gresik, banyak cerita yang mungkin dari rekan-rekan kita Embongan ini punya cerita tersendiri yang dimana nantinya mudah-mudahan apa yang disampaikan rekan-rekan penyampaian dan semua informasi ataupun apapun itu nanti membuat nilai manfaat bagi kita semua, khususnya saya pribadi, dan mudah-mudahan juga secara umum masyarakat Embongan. Oke Mas, matur suwun sangat kehadirannya. Ya, sama-sama. Podcast Embongan ini suaranya enak rek suaranya. Saya juga makasih banyak sudah diundang. Mas, ini mungkin di podcast Embongan ini banyak ya hal-hal yang perlu dari masyarakat kita, yang perlu banyak pembelajaran ya Mas ya, atau mungkin informasi, cerita, kisah apapun itu yang nantinya bisa Mas sampaikan. Boleh pengalaman pribadi ataupun sesuatu yang mempunyai edukasi untuk kita semua ya Mas ya. Siap, insya Allah bisa. Alhamdulillah, mudah-mudahan Mas dengan hadirnya Mas ini memberikan gambaran yang luas atau memberikan sesuatu yang nantinya menjadi renungan kita semua Mas ya. Ya, insya Allah seperti itu. Mohon izin untuk bisa diperkenalkan Mas. Saya Riri. Riri. Oh Riri. Aslinya mana Mas? Kalau asli kebetulan campur-campur. Kalau iya karena nyokap itu Cina Pamekasan. Oh. Kakek dari pihak kakek itu Madura, Cina ya? Pamekasan. Terus kalau bapak sendiri Banten. Lulu. Waduh ya. Jadi kalau dibilang ndak Jawa itu emang ndak Jawa. Jadi ya apa ya? Oh, kalau Banten itu kalau nggak salah masih masuk ke suku apa ya kalau Sunda ya? Sunda campur Madura ya Mas. Madura Banten. Tapi saya besar Madura masih. Alhamdulillah saya besar dan tumbuh di Madura 15 tahun saya. Oh, 15 tahun. Dari kecil sampai SMK kelas 1. Dari kecil. Kecil itu maksudnya mulai dari lahir. Lahir saya di Situbondo. Numpang lahir aja di Situbondo di Besuki itu. Terus karena ayah saya anggota TNI ya. Kebetulan Angkatan Laut dinasnya di sana, ada rumah dinas di Batu Poron itu. Pindah-pindah biasanya loh Mas ya. Enggak, kebetulan gitu. Cuman di sana terus kebetulan kan itu rumah dinas ya. Iya. Terus kan pindah ke Madura karena bapak kan rumah dinasnya di Madura Batu Poron. Habis itu kan itu rumah dinas kan otomatis kan harus punya rumah sendiri. Iya. Nah, rumah sendirinya itu kebetulan dibantu waktu itu eranya Megawati kalau nggak salah. Yang tentara dapat bantuan untuk perumahan di sini. Potongan asabri 3 juta itu loh. Iya. Nah, rumahnya di Intan sini Di Biduri Pak. Intan waktu itu 1 ya tuh. Jadi Intan itu rekan-rekan itu adalah wilayah Kabupaten Gresik, Kecamatan Tidorjo ya. Iya, Kecamatan Tidorjo. Jadi lama di sini Masnya. Sampai 2015 Dari 2011 kami mulai menempati sampai 2015 terus saat ini Masnya. Sekarang kalau saya sendiri di Benjeng Oh, Benjeng. Ya, akhirnya beli rumah di Benjeng lagi. Gone banjir ya cari nek Gresik. Ya, waterboom terbesar di Jawa Timur itu mulai banjir. Ikut tiap hujan katanya banjir ya Mas yo. Enggak gini sebenarnya kalau banjir di sana itu bukan karena intensitas hujan di daerah sendiri, tapi karena kiriman dari Mojokerto. Oh iya. Kalau Mojokerto hujan deras, pintu Palka dibuka ke kami mereka. Oh iya. Karena memang sering sekali yang kita dengar itu di wilayah Kabupaten Gresik khususnya Benjeng ya. Iya. Benjeng, Balung Panggang ya kalau nggak salah ya. Benjeng, Balung Panggang ya. Itu hampir tiap tahun hujan itu mesti Morowudi. Oh iya, Morowudi. Sebenarnya yang jadi titik utama banjir besarnya itu ada di Morowudi. Morowudi ini ya. Morowudinya. Oh iya.
Mas, ini mungkin ada sedikit kisah atau cerita Masnya yang mungkin perlu disampaikan buat rekan-rekan kita ini Mas. Apa kira-kira Mas malam ini? Ini gini Om, aku kalau diberi kesempatan ini saya sebenarnya mengucapkan terima kasih banyak Om ya. Iya. Ya kalau saya tuh pengen cerita soal pengalaman kenapa saya bisa hijrah dari Kota Baru ke Menjeng. Ya terus pengalaman keluarga saya dengan pencarian terhadap Tuhan dan sebagainya. Waduh, iki jeru iki Mas. Nek golek Gusti Allah iki jeru. Iya, jeru banget sampai kehilangan materi semuanya pokoknya. Alasannya apa itu sampai kehilangan? Ya ini dasarnya apa itu? Ini yang mau saya sampaikan kepada semua teman-teman yang menonton kita, baik yang saat ini maupun yang nanti record itu gitu ya. Bahwasanya ketika orang itu bertemu dengan seseorang yang dia mendeklar dirinya itu mengenal Tuhan. Iya. Lari Om. Saran saya lari. Kok iso ngono Mas? Alasannya apa ya? Semua penipu. Artinya money oriented. Oh, ya paham. Arahnya paham sih. Money oriented Om. Artinya begini ya, itu tidak terlepas status apapun ya. Itu yang sampai jenengan itu mau profilnya ya, yang mendeklarasi dirinya lah ya. Everything. Lari Om. Setiap sampai bertemu dengan orang yang dia mendeklarasi dirinya itu kenal sama Tuhan. Iya. Saran saya lari. Karena itu tadi ya, alasannya adalah semua itu ya pembohong. Loh iya, pembohong. Wah, iki jero iki. Ya, pembohong. Ini mohon maaf ini ada tersinggung ya. Ya enggak masalah, tersinggung biarkan dia tersinggung. Tapi ini kenyataan. Karena Tuhan sendiri bilang dia laisa kamitslihi syai'un. Apa pengalaman yang Mas yang punya dasar bahwa itu mengatakan sesuatu pengalaman jenengan itu artinya biar rekan-rekan biar paham gitu loh. Iya, biar mereka itu beragama dan bertuhan dengan benar Mas. Iya. Karena gini Om, Tuhan itu peristiwa apa maksud saya? Peristiwa apa sampai seperti hidup itu? Kita diatur. Hidup kita diatur sekeluarga. Oh gitu. Uang tidak boleh masuk ke mama, harus ke sana dulu baru ke mama. Kita hutang bank, mereka minta baru dikasihkan ke mama. Aduh, kok sampai segitu? Bahkan rumah apapun Om. Wah, iki pembelajaran yang mungkin menjadi ini banyak Om. Pengalaman yang harusnya rekan-rekan di rumah ya ini. Dan ini banyak terjadi Om. Dan ini banyak terjadi di umum. Bisnis ketakutan dan ketuhanan itu adalah bisnis yang paling profit sekali. Iya, benar paham ya. Iya kan? Artinya itu justru ngapunten ini saya bicara untuk konteks lain. Artinya sesuatu yang dibalut ya, ngomong aku ya dibalut ya. Dibalut mengatasnamakan. Iya, wong cedek ambek Gusti Allah lah gampangan ngono ya. Mungkin dari sisi nek orang awam lihatnya kebanyakan dari profil itu dari sudut luarnya aja Mas. Kayak pakai surban mungkin bisa jadi seperti karena itu. Mereka pakai ini Om, pakai kalimat ini loh ya. Yang menjadi asing mereka pakai kalimat ini Om. Apa itu? Siapa yang ngelegakno bambangan Gusti Allah? Tahu bambangan Om ya? Bambangan itu orang yang dicintai oleh Tuhan gitu. Iya. Itu akan dimuliakan juga dimuliakan. Kan begitu. Itu doktrin loh Mas Yohan Mas. Iya. Itu yang menjamur. Ya apa yang tidak doktrin? Apa yang sekarang kita alami yang tidak doktrin loh? Semuanya doktrin. Iya, ini saya juga merasa resah saat ini Mas ya. Tapi alhamdulillah jenengan hadir di sini menyampaikan itu ada suatu pengalaman yang langsung yang terjadi di keluarga saya. Terus sampai seperti itu berapa tahun Mas sampai? Saya dari 2012. Iya. 2012 sampai akhirnya saya memberanikan diri sampai tukaran sama ayah saya itu. Saya dianggap anak durhaka. Iya, karena menentang itu tadi maksudnya. Iya, karena menentang mereka. Tapi sampai hari ini baik-baik aja ya. Alhamdulillah semuanya terbuka. Bahkan saya itu sama pengurusnya majelis itu. Iya. Di Sabdo, akhirnya dikutuk. Bahwasanya saya akan lumpuh. Saya dalam 3 bulan akan nggak bisa jalan. Dan alhamdulillah sampai detik ini saya masih bisa berjalan, bekerja, mencari nafkah, hidup dengan baik kan begitu. Wah, ini Mas, ini perlu saya terima kasih sekali ya Mas ya, pengalaman secara pribadi loh ya ini. Saya nggak mau cerita loh ya ini. Nenek cerita kan iso teko kono teko kene. Iya, saya pengalaman pribadi.
Ya saya kebetulan saya dekat sekali dengan hal yang mistis gitu ya. Tentang apa itu namanya bisnis tokek, merah delima, pedang, pering petuk, samurai, dana revolusi. Apa ya? Belum Makassar aja. Bullshit Om. Sampai usia berapa mau jeguri ngono iki? Gini Om, gini. Saya dari kecil Om. Ini amit nyuwun sewu ya. Ini dari itu tadi kronologis. Gini. Ini karena saya gini Om. Ini ada kaitannya dengan kenapa keluarga saya sampai terjerumus ke hal yang demikian. Iya. Gini. Dulu setiap kali ayah saya pulang ngaji entah dari mana, ayah saya selalu bilang, "Nak, yang paling penting dalam diri manusia itu awalun wajibin ala insani itu tahu Tuhannya dengan nyata." Iya tahu Tuhannya dengan nyata. Piye nyata itu seperti apa? Anak kecil kelas 4 SD. Iya artinya ada doktrin di kehidupan sampean sudah mulai kecil itu sudah seperti itu ya. Artinya sampean punya pertanyaan apa waktu kepingin minimalnya kan penasaran ya? Iya penasaran kan, ya? Katanya kan Tuhan itu tahu segalanya. Katanya Tuhan itu maha besar. Kenapa Tuhan dikatakan maha besar? Kenapa ini? Penasaran om saya. Penasaran, dari situlah mulai mencari belajar. Sampai akhirnya ya di tahun 2012 saat saya pindah ke Jawa, ya bertemu sama sekelompok orang itu dan sampai keluarga saya seperti hampir hancur. Ya, qadarullah alhamdulillah diselamatkan. Artinya gini, Mas. Pada saat sadar bahwa itu suatu kesalahan ya, saya bilang itu ada nggak momen yang membuat keluarga jenengan pada saat itu bahwa mempercayai seperti itu salah? Salah karena menyelisih Quran. Setiap ucapannya itu banyak menyelisih Quran. Iya. Adopsi lah gitu lah. Menyelisih. Di Quran dinyatakan bahwasanya berbaktilah kamu, belanjakanlah harta-hartamu di jalan Allah dengan berbakti kepada kedua orang tuamu. Di sana nggak perlu. Orang tua tidak. Kok aneh? Tapi dia yang harus dimuliakan. Nah, kultus, istilahnya kultus kan. Iya, dia mendeklar dirinya adalah Nabi Khidir. Terus ya serius om. Wah. Ya itu mulai kami what the hell gitu loh. Mulai apa ini kan gitu. Mulai apa ini gitu. Adakah kejadian waktu bahwa itu terakhir adalah kejadian yang menurut keluarga sampean sendiri itu kekeliruan, Mas? Ingin menikahi mbak saya. Dulu. Ya, ini nyata om ya. Ingin menikahi mbak saya ketika yang mau nikah itu siapa? Ya itu pemimpin. Iya, gini om. Ini itu ada kaitannya dengan ramalan Imam Mahdi. Awalnya di situ ada ramalan Imam Mahdi, bahasa Imam Mahdi sudah turunnya itu di Lamongan dan sebagainya gitu. Nah, dia adalah salah satu pintunya untuk sampai ke sana. Kita ikut gerbongnya sebelah sana, yaitu yang mendeklar dirinya adalah Nabi Khidir itu, yang ngomong Imam Mahdi itu yang ingin menikahi mbak saya. Ketika ditolak sama mbak saya, dia buat cerita di warga sekitar bahwasanya mbak saya yang suka. Ya itu mulai apa ini kan gitu. Fitnah ya, artinya fitnah. Ya kalau sampai pernah lihat. Ngapunten nih Mas, mungkin bisa disebutkan vulgar aja. Apakah itu adalah status sebagai ustadz atau sebagai yai atau sebagai apa itu? Ya dia bilang dia ulama. Tokoh agama lah intinya. Ulama. Gitu ya. Artinya berarti terakhir pengalaman yang membuat tersadar ya, saya ngomong tersadar ya, itu adalah pada saat beliaunya mau menikahi mbak sampean. Itu satu. Terus saya ketemu sama seorang kiai seorang kiai yang beneran ini, maksudnya menurut saya beneran. Dia bilang gini om, Le, kalau ngaji tidak membuat hidupmu lebih baik, turu ae omah. Lek awakmu cedek dengan Tuhan tapi membuat dirimu susah, mulai wae. Gak usah ngaji. Berarti bertolak belakang sama ajaran yang sangat bertolak belakang. Kowe kenal Tuhan harus bahagia gitu. Itu kenalin nang ndi Mas pada saat itu? Gini om, saya kalau kenal sama yang sesat itu karena gini om, saya punya teman sekolah. Nah, teman sekolah itu muridnya dia. Saya diajak.
Saya diajak, lalu entah gimana, kan ada ilmu psikologi untuk membaca seseorang, ya. Mungkin dia pakai itu untuk membaca saya, memberikan sugesti lah. Seolah-olah dia kok mengerti saya, ya kayak ilmu-ilmu. Ilmu-ilmu pokoknya ngomong 80% bener, kok sisanya ngobus saya kan, mungkin gitu. Itu usia berapa itu kira-kira waktu itu? Saya masih SMA, kelas 1. Masih gampang-gampangin. Oh, enggak juga. Kalau secara intelektual saya tidak bisa diremehkan. Saya sombong sedikit kalau soal intelektual. Tetapi gini Mas, kira-kira ini ya, mungkin dari pengalaman seperti itu, apa kira-kira saran sampean secara pribadi atau mungkin pengalaman itu yang perlu disampaikan pada rekan-rekan ini biar jadi pembelajaran ini Mas? Sudah tidak ada nabi lagi, sudah tidak ada yang diperintahkan Tuhan untuk membimbing umat lagi. Ya sudah ikuti syariat yang ada dengan baik, kan gitu. Tidak menilai orang dengan cepat, tidak mengafirkan orang dengan cepat. Ya karena kenapa Nabi itu kan atau Rasul itu kan dikasih Tuhan wahyu untuk menyampaikan. Sekarang udah nggak ada lagi Ya sudah urusi hidupmu sendiri, urusi ibadahmu sendiri gitu aja. Kita balik ke Al-Quran sama hadis kan gitu kalau. Kita kembali ke Quran. Ya gini Mas. Ini satu pengalaman yang mungkin saya bilang apa ya? Ya jangan sampai terjadi pada rekan-rekan kita. Iya benar. Iya, terima kasih Mas. Jadi kedua, yang perlu saya sampaikan kembali, Masnya sama keluarga itu, ya, itu setelah terjadi atau fitnah, anggapnya fitnah ya. Itu apa yang dilakukan keluarga sama? Saya datangnya Saya datangnya, iya. Dan dia mengelak, sudah mengatakan itu. Mengelak, enggak ngomong kayak gitu kok. Jadi ya bagi saya itu jadi satu pengalaman bahwasanya ya nyuwun sewu kalau sekarang itu saya soal ngalap berkah kepada guru dan apa itu ya itu oke, tapi enggak sampai yang berlebihan. Yang mengkultuskan sampai mengkultuskan. Intinya gitu, pesan saya buat teman-teman, buat teman-teman yang sedang atau nantinya melihat tayangan ini, ketika dia ketemu sama orang yang ngomong dia kenal sama Tuhan, lari, gak usah, janganlah, beneran. Ini apa ya? Saya bilang sangat berbahaya loh Mas Aldi. Oh iya. Memang saat ini ngapunten ini Mas ya. Mudah-mudahan jadi pembelajaran ya Mas ya. Dari pengalaman sampean ini biar nanti menjadikan renungan atau menjadikan evaluasi juga ya. Biar nantinya jangan sampai rekan-rekan kita juga keluarga kita ikut sendiri ikut seperti itu ya. Gitu ya. Terus gimana Mas kira-kira setelah ramalan tadi itu sampai ngomong ramalan. Oh iya. Apa nggak ada dihantui perasaan itu sampai hari ini? Gini Om. Alhamdulillahnya saya selalu didampingi Om ya sama yang guru saya yang saya ketemu di warkop itu yang bilang kalau kamu ngaji hidupmu nggak bahagia gini dan sebagainya. Itu ayah saya masih ragu, ayah saya masih bimbang. Tar Mas, iki sing lucu banget nih Mas. Jadi nggak semuanya ya orang-orang spiritual, orang-orang yang memberikan hal positif harus ketemu nang pondok, ternyata nang warkop ya ketemu ya Mas. Loh ya iya loh. Faina mata walu fasama wajhullah kan. Wajah Tuhan di mana-mana kan. Wajah Tuhan di mana-mana. Berarti Allah memberikan sesuatu itu pas nang gono Mas ya. Hidayah Allah tuh luas Om. Bisa di manapun, bisa di manapun Om. Dan di situ pun waktu itu sampai langsung ya tersentuh dengan hatinya. Iya Om. Ya itu makanya hidayah itu hak prerogatif Tuhan Om. Iya kan? Allah itu menolong. Padahal nang warkop ya. Cara ngono logikane gak paling yo ngene Om, paling ya juga gini Om, soalnya gini, sistemnya gini Om. Iya. Saya juga punya warkop dulu, banyak. Dan warkopnya itu harus nyetor ke majelis yang itu Om. Padahal kita itu bondo sendiri. Habis gitu kita jaga sendiri, kalau ada ruginya digoblok-goblok kalau ada untungnya harus disetorkan. Apakah itu sesuatu yang memang didoktrin seperti itu Mas? Harus ngekei. Ya, kalau tidak nanti ilmunya gak bermanfaat, gak berfaedah gitu. Wah. Saya pribadi begini Om. Gini Om. Mereka ngomongnya gini. Kalau saya saya bisa apa di luar? Iya. Mereka akan bilang itu titipan dari kami. Itu nur dari kami gitu. Nanti kalau kamu berkhianat nurnya kita ambil lagi. Sampai segitu doktrin. Oh iya. Iya Om, bahkan saya waktu keluar itu ayah saya masih di sana Om. Saya udah keluar. Saya sampai dipukuli Om di warkop sama ayah saya karena saya tidak mengikuti dipukuli saya Om.
sama itu saya. musuhnya boleh gak orang lain, keluarga kita sendiri. Iya, itu mau menjadi perpecahan, Om. Iya. Itu. Tapi sampai hari ini gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah Sudah dibukakan jalan. Alhamdulillah. Jalan pikiran ASS sudah dibukakan. Amin. Sekarang sudah kembali. Ini bahayanya, Om. Orang itu harus melek literasi, Om. Kalau dia tidak paham betul dengan agama, iya. jangan gampang percaya dulu. Cari tahu dulu. Jangan taklid buta maksudnya. Cari tahu dulu. Karena sekarang mencari referensi pengetahuan itu mudah, Om. Iya. Ya kan media sosial kita kan. ChatGPT atau AI kan mudah, Iya. dan maksudnya kalau kita mau mengcross check ayat hadis atau main of apa ayat ini bicara tentang apa kan sebenarnya begitu. Iya. Ya intinya saya di sini ingin mengatakan bahwasanya jangan sampai lah, cukup saya dan keluarga saya saja, jangan sampai ada yang lain, Om. Iya, alhamdulillah. Ini benar-benar gini, Mas. Ini mudah-mudahan ya. Artinya pengalaman jenengan ini saya yakin nggak hanya jenengan aja. Oh ya, pasti banyak. Ini pasti banyak. Jadi ini satu penyampaian yang mungkin lewat podcast hari ini ya. Ya, biar lebih transparan lagi, lebih luas lagi informasi ini. Supaya apa? Ini bukan cerita tapi sampai langsung ya. Kita benar mengenal Tuhan tidak akan mendeklar dirinya mengenal Tuhan. Iya, betul. Nggak berani mereka. Nggak berani. Adab kepada Tuhan kan tinggi. Iya. Kalau kita berpikir adab kepada sama saja harus dijaga, itu kan apalagi adab kepada Allah ya. Kepada Allah. Gitu. Alhamdulillah, Mas. Ini luar biasa ceritanya, Mas. Ini bukan cerita sih, saya ngomong pengalaman ya, pengalaman pribadi dan keluarga ya. Iya. Yang sampai artinya begini, Mas. Ini adalah sesuatu yang tidak harus nanti. Kalau yang sudah lihat inilah, jangan sampai terjadi kembali. Ya harapan kita adalah itu ya. Buat teman-teman yang di luar sana biar nggak mengalami hal yang sama gitu loh. Karena memang saat ini banyak kamuflase. Aku ngareng kamuflase ya, Mas ya. Iya. Ya, wes anggap aja nang jobone piye. Kan saiki akeh bungkusan-bungkusan, Mas. Wah iya itu. Banyak topeng-topeng. Nah, bilang topeng ya, istilah topeng ya. Itu mungkin bagi yang belum tahu ya, Mas ya, itu menjadi sifat subjektif ya. Subjektif itu nek didelok ini koyo api itu ya. Ya itu tadi, Mas ya. Tapi pengalaman jenengan ini ada real yang nantinya ojo ndelok jobone casing istilah gitu. Iya. Artinya maupun ucapan ataupun mendeklarasi diri apapun itu ya, yang mengaku kenal dengan Tuhan ya. Ya benar ya, kenal dengan Tuhan. Cari sama Melayu wae. Ya Melayu. Karena nggak mungkin. Karena nggak mungkin kita itu bisa sampai kepada yang menciptakan kita. Maksudnya dia itu nggak bisa sentuh dengan indera kita, bahkan dengan akal kita kan begitu. Iya, paham memang. Jadi kalau kita bilang kenal berarti kita sudah setara kan, sudah sampai ke sana gitu. Padahal sebenarnya kalau kita tahu diri, Allah sudah ada di diri kita kan gitu ya, Mas ya. Kenal diri kita sendiri kan sama aja mengenal kan. Oh gitu iya, kan? Iya kan? Menarik. Kalimat itu menarik. Kenal dengan Allah itu, kenali diri sendiri dulu. Kalau gak kenal awake dhewe mosok ya kenal mbek apa maneh wong liya, mesti apa maneh ya kan ya. Gitu kan. Itu adalah salah satu, mungkin ada satu filosofi seperti itu. Ya masuk akal juga gitu ya. Dengan itu kita belajar tadi itu ya, Mas ya, belajar tidak mengenal orang dengan casingnya aja, dengan ucapannya aja, yang dikamuflase, dibungkuskan gitu. Ya, yang pasti yang menjadi ukuran kebenaran tentang itu ya Al-Quran. Kalau itu sudah menyelisih Al-Quran, ya kita lari lah, nggak masuk, jangan. Ya, aku mau, Mas, pinter melesetno iku mah ya. Melesetno. Mereka menggunakan itu untuk kepentingan mereka. Betul. Memilih ayat dan sebagainya. Iya, memilih ya. Saya bilang ayat coba dipilih-pilih kadang. Dipilih-pilih. Iya, sing enak digawe, sing enak. Oke, Mas siapa namanya? Mas Riri. Oke, Mas.
matur suwun sangat, ini adalah informasi yang bagus ya, informasi bukan informasi, ini pengalaman pribadi dan keluarga yang memang seharusnya disampaikan di sini, Mas. Iya ya, saya harap dengan saya speak up di sini bisa membuat teman-teman yang ada di luar sana nggak harus ngalamin apa yang saya rasakan gitu. Iya, saya juga berharap seperti itu. Jadi intinya sesuatu yang perlu menjadi perenungan kita bersama ya Mas ya, untuk rekan-rekan juga ini. Soalnya Pak, ojo sampai apa nulari nang liya-liya. Itu ya. Oh, sama ini Om, sama yang menjadi trigger saya untuk apa itu? Merasa bahwasanya apa yang diajarkan ini salah, itu ada satu film. Apa itu, Mas? Film India. Judulnya Pike. Ceritanya apa itu Ceritanya soal alien yang ke bumi, terus dia berhadapan sama tokoh agama. Padahal itu alat remote kontrolnya dia biar ketemu sama pesawat aliennya, tapi dibilang ini adalah telurnya Siwa katanya. Ya serius. Sama bisa filmnya Amir Khan itu. Yang main Amir Khan itu judulnya Pike. Pike itu kalau dalam bahasa Indonesia itu mabuk itu Pike itu. Itu juga di situ ternyata orang-orang ya kayak gini, sorry Om ya. Banyak orang kan bingung. Kita kalau ke gereja, kalau kita ke gereja ada wine. Tapi kalau ke masjid bawa wine dibunuh orang gitu. Iya kan, paham kan? Di situ kan ada kebingungan, ambiguitas dalam beragama kan begitu. Ya intinya sebenarnya yang menjadi penyesat adalah mereka-mereka yang mengaku dirinya kenal dengan Tuhan. Mereka-mereka yang menjadi salah Tuhan itu. Dan hal akhir-akhir zaman ini juga banyak Mas ngapunten nih. Banyak seperti itu. Makanya penyampaian jenengan artinya pengalaman ini mudah-mudahan menjadikan pembelajaran. Ya amin. Pembelajaran untuk rekan-rekan. Ojo sampai lah ngono ya. Artinya banyak sekali kok ketemu nang warkop kok ya kumaha ya. Padahal kalau ngomong warkop nih orang konotasi nih orang-orang awam sih, sok nang pondok loh. Ternyata tidak seperti itu ya. Sampai sendiri mengalami seperti itu kan, ternyata disitulah Allah memberikan rahmat, memberikan pertolongan ya. Waduh, luar biasa. Alhamdulillah Mas Riri, mudah-mudahan nantinya punya pengalaman kembali apa yang perlu disampaikan. Ya Om, makasih banyak dari kesempatan juga ini, nanti mudah-mudahan gak bosan-bosan kalau saya undang gitu. Oh siap. Mungkin ada sesuatu pengalaman yang berharga yang bisa disampaikan rekan-rekan embongan, untuk biar menjadi edukasi dan pembelajaran kita semua ya Mas ya. Ya siap Om. Mas Riri, matur suwun sangat kehadiran jenengan. Saya berharap suatu saat nanti bisa saya undang dan hadir kembali nggih. Ya siap Om, ditunggu undangan lagi ya. Mohon maaf juga ini namanya podcast embongan dadi wis gak karo-karuan. Ya enggak apa-apa Om, itu jadi keren. Jadi keren Om, bener-bener embongan gitu kan. Ya wis, mudah-mudahan Mas apa yang dari pengalaman sampai hari ini menjadi pembelajaran renungan untuk rekan-rekan kita nggih. Biar mereka menjadi pengalaman jenengan menjadi pengalaman juga bagi mereka, biar nggak tersesat yang seperti Anda dan keluarga jenengan alami selama ini. Matur suwun sangat Mas Riri, mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan. Tetap ketemu lagi di podcast Embongan Punya Cerita, dan mudah-mudahan nanti suatu saat kita undang kembali mempunyai cerita yang memberi manfaat juga kepada rekan-rekan kita. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di podcast Embongan Punya Cerita. Semoga tetap sehat dan salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Yen manungso wis lali marang Gusti, yen manungso wis lali marang